Saya kira kita jangan terburu-buru untuk berekspansi. Terlalu riskan. Justru sekarang waktunya. Perbankan luar negeri sudah siap mendukung kita. Properti, Pak. Jangan, Pak. Karena itu bukan core bisnis kita. Itu untuk image perusahaan kita. Kita harus menempati kantor berlantai 50. Kalau stasiun televisi, itu sudah terlalu jauh, Pak. Sekali lagi, itu image. Apa tidak ada lagi yang bisa kita ekspor selain pasir laut? Itu resikonya terlalu tinggi. Ibrahim, dengar. Bisnis itu resiko. Kita kalah, Pak. Dolar terakhir ditutup 25.000. Perlu saya telepon pengacara kita, Pak? Mau bayar pakai apa? Kita bangkrut. Saudara Tajir Saldono, telah 3 kali kami beri peringatan. Saudara belum mampu membayar hutang. Hari ini telah jatuh tempo. Kami akan mengeksekusi seluruh jaminan pribadi Anda. Itu punya istri saya. Rakyat kecil sedang butuh uang, Pak Tajir.
Bagaimana kalau kita bagi dua? Pak Tajir, sekali lagi Pak Tajir mencoba merusak moral petugas, pasal pidana akan dikenakan pada perkara Pak Tajir. Sorry. Loh, Pak. Papa, ada apa, Pak? Semua aset perusahaan dan anak perusahaan nggak cukup buat bayar hutang. Jadi harta milik pribadi kita dipakai buat bayar. Ini sekarang semua sedang dihitung. Salmini buatan Itali, 500.000. Kita taksir 100.000 ya. Apa itu dipegang-pegang? Sini. Ini juga kalian hitung untuk bayar hutang. Keterlaluan. Negara hukum macam apa ini? Harga BH Ibu itu ratusan ribu. Ada banyak orang kecil yang pendapatan sebulannya jauh di bawah harga BH Ibu. Rakyat kecil butuh uang, Bu. Selamatin kolor Papa sebelum mereka aduk-aduk, Pak. Sudah dihitung tadi. Apa? Malah kolor yang sedang Papa pakai ini sudah mereka hitung. Keterlaluan. Pablo, keluar, cepat. Mbak, mobil tahun berapa, Mbak? Apaan sih nih? Ada apa sih, Pak? Ma? Tiara, kita bangkrut, sayang. Lihat kamarmu, Tiara. Nggak boleh. Milik negara. Oh ya, lupa. Enak aja. Kalian pakai ya? Kalian semprot-semprot ya? Enggak, Mbak. Bukan milik kami. Memang bukan milik kalian. Betul. Milik negara. Apa? Semua sudah kami hitung. Maaf ya, Mbak. Sekarang kami akan menilai pakaian yang Mbak pakai. Mulai dari yang paling dalam dulu. Kita mulai dari yang bawah. Sebutkan merek dan tahun pembeliannya. Dan kondisi terakhir. Gila. Pak, mereka kurang ajar. Masa nanya pakai dalam piara? Sayang, kamu tinggal sebut apa mereknya, berapa harganya. Mereka bukan bermaksud tidak sopan. Kami sedang menjalankan tugas negara. Semua pihak diharap bersikap akomodatif. Terima kasih. Saudara Tajir sekeluarga sudah bersikap akomodatif sehingga tugas kami berjalan dengan lancar dan cepat. Mulai hari ini, rumah dan segala isinya tanpa kecuali, termasuk pakaian saudara, istri saudara, dan anak saudara pakai, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah, dari yang paling dalam sampai yang paling luar, adalah milik atau inventaris negara. Kenapa nggak sekalian saja telanjangi kami? Kata kalian semua ini demi hukum.
Lalu dibuang kemana ya namanya berkemanusiaan biadab? Biadab! Mak. Atas kebijaksanaan negara, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan tidak biadab, kalian diperkenankan menempati rumah ini beserta seluruh isinya, sebuah handphone, sebuah mobil, pakaian, termasuk yang kalian pakai dengan status sebagai barang pinjaman. Apabila barang pinjaman ini kalian jual, kalian akan dijerat dengan hukum pidana. Dalam waktu 1 tahun, saudara tajir harus mampu melunasi sisa hutang saudara kepada negara. Bila tidak, seluruh barang pinjaman ini akan diambil dan dilelang untuk keperluan rakyat. Kucing itu berapa harganya? Jangan-jangan punya tetangga, Pak. Ini gara-gara pemilu kemarin kita salah pilih presiden. Begini jadinya. menghalalkan segala cara yang tiada habis-habisnya. Ketika rasa cipta karsa semuanya telah sirna dan
tiada lagi kearifan membelenggu umat manusia. Itulah lingkaran setan, yang menjajah jiwa kita. Dari kehidupan duniawi melupakan hidup yang kemudian. Ketika insan berlomba-lomba mengejar kenikmatan di dunia, menghalalkan segala cara yang tiada habis-habisnya. Itulah lingkaran setan, yang menjajah jiwa kita. Dari kehidupan duniawi melupakan hidup yang kemudian. Na 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 na. Na 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 na. Jangan gengsi lah, Pak. Sekarang saatnya Papa minta tolong sama teman-teman Papa. Toh Papa udah banyak berjasa ke mereka kan, Pak? Hubungi Pak Diki, Pak. Baru kemarin di penjara. Pak Joni? 3 hari yang lalu kan bunuh diri, nggak baca beritanya. Pak Hartonyo. Pak Hartonyo aja. Udah sebulan stroke. Oh, Pak Hancur. Tahu-tahu hari ini gue jadi orang miskin. Lo bisa ngebayangin nggak? Nggak perlu dibayangin lagi, Mbak. Dari lahir saya udah miskin. Yang sering saya bayangin gimana kalau tiba-tiba saya jadi orang kaya. Sekarang lo tuh lebih kaya daripada gue. Tapi saya lebih suka kalau Mbak yang lebih kaya dari saya. Kenapa? Biar bapak saya tetap jadi supir, ibu saya tetap jadi pembantu. Nunut. Jiwa lo tuh tetap aja jiwa pembantu. HP gue mana sih, Nut? Kan udah disita. Tuh kan? Sebenarnya gue belum siap jadi orang miskin. Gimana gue bisa hidup tanpa HP? Bisa, Mbak. Mulai sekarang, Mbak, gak usah nelfon-nelfon. Kalian pasti sudah tahu apa yang terjadi. Dan mungkin juga sudah tahu kenapa saya panggil ke sini. Mulai sekarang, kalian bisa cari majikan baru. Pesangonnya, Pak. Pak, pakaian yang kami pakai ini saja udah bukan milik kami lagi, Pak. Pesangon dari mana? Terima kasih atas pengabdian kalian selama ini. Kita laporin aja ke asosiasi buruh. Lu bayar iuran nggak lu? Enggak. Ditangkap soalnya bohong lu kalau gitu. Iya, bisa gimana dong kita? Bu Syukur, Pak Syukur, Nunut, kalian boleh pergi. Ya, semestinya kami memberikan pesangon atau satu tanda mata pada kalian. Karena kalian paling lama kerja dengan kami. Tapi anggap saja pesangon itu hutang. Sebut saja berapa, sebanyak-banyaknya. Nanti begitu kami punya uang ya, kami akan lunasi semua. Bagaimana mungkin kami meninggalkan Bapak sekeluarga dalam keadaan begini? Kami akan menyertai Bapak sekeluarga sampai titik darah penghabisan. Pak Syukur,
Kami ini bukan sedang perang. Kami bangkrut. Konglomerat banyak yang bangkrut. Rame-rame pada bunuh diri. Papa kamu gimana? Kalau papa kebangkrut kenapa? Ya, kamu jadi cewek miskin. Kalau miskin? Ya, nggak apa-apa. Nggak bisa naktir kamu lagi, ya kan? Ini kesempatan. Kalau perlu cepat nikahi, supaya kita jangan kelamaan miskin. Kamu pasti dengerin omongan teman-teman. Gimana kalau omongan teman-teman itu benar? Kamu macarin aku cuman buat numpang hidup. Niat begitu nggak baik, Bu. Tapi mereka yang menzalimi kita lebih dulu, kan? Kok kamu nuduh aku gitu sih? Ya nggak salah dong, abis setiap kita makan kayak gini aku terus yang bayar. Sorry ya, Cal. Oke. Akan aku buktikan kalau aku nggak serendah itu. Kali ini aku yang bayar ya. Mutusin gitu aja mikirnya lama. Bodoh kamu. Harusnya kamu ambil keuntungan. Cinta nggak begitu, Bu. Cinta itu berkorban. Dia yang harus berkorban, bukan kamu. Kamu nggak ke parkiran dulu ambil mobil? Masuk bengkel. Ih, makin langsing aja. Masa sih? Kasihan Ibu Imron sekarang jadi nggak waras. Untung suami kita nggak kena ya. Kalau enggak... Kalau suami saya orang jujur, nggak bakalan kena sweeping. Bisnis suami saya bersih. Belum ketahuan aja. Ibu ini nggak percaya. Swear, bisnis suami saya nggak macem-macem. Sesuai hukum. Buktinya, perusahaan suami saya nggak nambah-nambah, tetap satu. Itu tandanya suami saya tidak korupsi dan tidak nyogok pejabat. Iya toh? Sama dong dengan suami saya. Untung suami saya nggak serakah, nggak... Heran ya, lihat saya makannya banyak, kok nggak takut gemuk gitu? Tahu nggak, kenapa Hillary Clinton yang makan banyak, tapi badannya tetap langsing? Karena Hillary Clinton mengamalkan ilmu yoga dari guru spiritualnya. Nah, saya ini baru saja baca buku karangan dari guru itu. Di dalam buku itu tertulis, jangan sia-siakan hidup. Tidurlah sebanyak yang Anda suka. Makanlah sebanyak yang Anda sanggup. Karena kedua-duanya adalah kemewahan dunia. Mungkin Pak Sandi tidak kembali lagi hari ini ke kantor, Pak. Oke. Saya titip kartu nama saja buat Pak Sandi. Nanti saya sampaikan ya, Pak ya. Kamu antar aku pakai taksi ya. Bener kan? Nggak salah kalau teman-teman bilang. Iya. Ongkos naik taksi paling berapa sih? Bu Tajir nggak dijemput?
Saya mau jalan kaki, karena tadi kan saya makan banyak, jadi harus diimbangi dengan pengeluaran energi. Begitu menurut guru Hillary Clinton. Untuk melatih yoga. Saya serius loh, Bu. Oh, kalau begitu saya duluan ya. Dah. Bye. Biar irit, matikan AC-nya Pak Sukur. Panas ya. Mereka nggak heran lihat Mama jalan kaki. Mama bilang aja kalau Mama lagi latihan yoga. Setahu Papa, yoga itu bukan jalan kaki, tapi nungging. Kepala di bawah, kaki di atas. Gitu? Pantesan kelihatannya mereka pada nggak percaya. Kurang 1.000 nih. Cuma tinggal segitu-segitunya, Bang. Minta dong sama cewek lo. Kan orang kaya dia. Ya, Bang kayak nggak ngerti aja. Lagi berjuang nih. Lo pikir gue lagi nggak berjuang? Ya udah, gue doain lo kaya deh. Makasih ya, Bang ya. Kurang bayar taksi. Cukup. Biasanya ada satpam. Lagi cuti. Tukang kebunmu cuti juga? Bininya beranak. Kan ada 2, yang satu lagi? Mati! Kamu kesini mau ketemu tukang kebun. Ayo masuk. Kalau kita masih tinggal segitiga emas, kadang kita nggak seperti ini. Bisnis ibu sudah lancar di sana, tahu-tahu digusur sama konglomerat. Gara-gara itu bapakmu meninggal. Tapi itu kan nggak ada hubungannya dengan Mutiara, Bu. Ah, sama saja. Mereka rakus, serakah. Semuanya ini berasal dari 2 ekor kerbau yang diberikan kakek Mutiara. Dari 2 berkembang jadi 4. 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan seterusnya. Dan itu yang menjadi biaya sekolah Papa. Setelah lulus kuliah, Papa kerja di sebuah bank asing. Dan karena rajin dan tekun, dalam waktu kurang lebih 4 tahun, Papa diangkat menjadi branch manager. Akhirnya, Papa memutuskan keluar dan merintis usaha sendiri. Terus karena Papa deket dengan pejabat, usaha Papa cepet maju. Sudah, kamu jangan sebut-sebut lagi itu. Itu bagian yang ingin Papa lupakan. Pa, soal kerbau itu, Mama baru dengar. Kok Papa baru cerita? Ya, Mama nggak ngerti juga. Kenapa?
Papa pengen menyemangati diri Papa. Menyemangati Mama, menyemangati Tiara. Papa cuma pengen bilang, kalau dulu kita nggak punya apa-apa, jadi kalau sekarang nggak punya apa-apa, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dulu Papa masih punya kerbau, Pak. Sekarang apa? Nggak punya apa-apa. Makan malamnya sudah siap, Bu. Kami tunggu. Bu Syukur? Loh, kita ini kan udah miskin. Kok makan malamnya masih seperti orang kaya? Maaf, Bu. Bu Syukur, Nunut, tolong semua yang ada di dapur, freezer, gudang, kulkas, tolong dihemat sebisa-bisanya. Semakin lama habis, semakin baik. Ya? Akan saya perhatikan, Bu. Makan, Pak. Makan. Enggak ah, belum lapar, Pak. Papa juga rasanya masih kenyang. Dengarkan, Bu Syukur. Saya juga tadi udah makan di luar. Simpan aja deh buat besok. Ya. Buat besok. Balikin. Makasih. Nat, lo liat nggak teman gue naik mobil biru? Yang ngelirikin lo terus waktu lo bawa minuman. Ingat, yang orangnya keren itu kan, Mbak? Kok nggak pernah lagi datang ke sini? Dia pikir lo tuh adek gue. Oh ya? Dia naksir lo tuh, Nat. Mbak bercanda. Buktinya dia nggak pernah lagi datang ke sini. Ya, gue sih jujur aja. Gue bilang sama dia, lo tuh pembantu gue. Sorry ya, Nat. Tapi Mbak sendiri kenapa sih mau pacaran sama orang miskin? Sebab gue anak orang kaya. Tapi sekarang kan Baru nunggak 2 bulan, keanggotaan saya dibekukan. Dulu nunggak setahun nggak apa-apa. Maaf, Bu, ini keputusan dari mayoritas anggota. Bu Dibya, Bu Yati. Bu, masa kartu keanggotaan saya dibekukan? Aduh, maaf loh, Bu. Sebenarnya saya nggak tega. Tapi Bu, tolong ini jangan ditolak. Saya mengerti sekali kondisi Ibu. Ya. oke ya, yuk, dah. Mereka semua udah pada tahu. Pak, tadi dapat uang dari Bu Dibyo. Mama pegang aja. Bensin cukup, Pak Syukur. Kemana kita, Pak? Bandit Estate. Cukup. Bandit Estate. Rumahnya Pak Marwan. Udah bunuh diri. Iya ya. Bisa lupa. Padahal Papa dulu ikut ngelayat kan? Iya. Kok kita kesini? Pak Mardongo. Saya Tajir Saldono, Pak. Ingat kan?
Yang dulu ikut bantuin Bapak menggolkan proyek jalan tol itu. Sekarang ini saya sedang betul-betul perlu pertolongan. Sebetulnya saya juga sudah lupa. Tapi karena bangkrut ya jadi ingat lagi. Itu juga istri saya mengingatkan. Pak, ngomongnya jangan kelamaan, pulsa habis. Betul Pak, betul. Saya betul-betul bangkrut sekarang. Saya sekarang ini udah jadi orang miskin, melarat. Dan saya memang layak ditolong. Apa? Bapak bangkrut juga? Hah? Jangan Pak, jangan sekarang Pak. Ya sudahlah, berapa adanya sajalah. Saya betul-betul perlu pertolongan. Bapak adanya berapa sekarang? Semua sudah terlambat. Selamat tinggal. Ada apa sih? Mutiara, ngomong dong. Kamu masih meragukan cintaku? Kamu masih punya pikiran kalau aku cuma mau numpang hidup sama kamu? Mutiara, nanti kalau kita kawin, kita nggak tinggal di rumah kamu. Aku mau ngajak kamu ngontrak. Aku mau tunjukkan kalau aku nggak ngincer harta benda kamu. Keluargaku bangkrut, Cal. Sekarang aku miskin. Apa? Pakaian di badanku ini udah bukan punyaku lagi. Tapi milik negara. Kalau perusahaan papamu bangkrut, kerja di mana aku nanti? Sorry, maksudku... Kamu gak perlu minta maaf. Aku ngerti niat kamu. Maksudku bukan begitu, Mutiara. Enggak. Keadaannya emang begitu. Anak orang kaya akan sulit mendapatkan cinta sejati. Cintaku sejati, murni, sumpah. Aku akan buktikan. Sebaiknya kita putus, Cal. Kamu bakal repot pacaran sama aku. Kenapa? Aku perlu survive. Kamu anak orang miskin, gak bisa aku andalkan. Aku mau cari cowok kaya. Tadi kamu nuduh aku numpang hidup. Sekarang kamu yang mau cari cowok kaya buat numpang hidup. Cal, aku harus realistis. Kuliahku harus selesai. Aku perlu biaya. Aku bisa bayarin kuliah kamu. Enggak, Cal. Mulai sekarang, kamu cari cewek kaya, dan aku akan cari cowok kaya. Mutiara, kamu tahu, terus terang sampai tadi malam aku juga masih sangsi. Aku curiga sama diriku sendiri. Apakah cintaku sejati? Atau aku cuma menumpang hidup sama kamu? Terus aku mohon kepada Allah, semoga aku dikasih kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa cintaku cinta sejati. Rupanya doaku dikabulkan. Perusahaan papamu bangkrut. Kalau kamu masih kaya, aku akan tetap sangsi. Dan teman-teman pasti akan tuduh aku cuma mau numpang hidup sama kamu. Tapi sekarang karena perusahaan papamu udah bangkrut, mereka nggak bisa ngomong begitu lagi kan? Dan yang paling penting, Mutiara, sampai saat ini aku masih sangat cinta sama kamu. Oke. Aku percaya cinta kamu suci, murni, tulus, sejati, asli. Tapi please, Cal. Kita putus ya. Pantas kamu ngajak ke kuburan. Memutusin cinta ternyata. Aku udah bilang, aku perlu survive. Please, Cal. Izinin aku.
Kita putus ya. Cal. Ya. Ya. Mutiara, kamu gak bakal bisa survive tanpa cintaku. Cinta telah pergi, tinggalkanku. Sendiri di sini, menatap waktu. Ku coba mencari jawaban dirimu dalam keheningan. Musim yang berlalu tak rubah cintaku, menggapai suci hatimu. Kenyataan kini dekatkanku padamu. Di sisi jiwa sepi, rasa yang dalam masih aku simpan di dalam lubuk hati. Cinta sejati. Oh, oh. Ku coba mencari jawaban dirimu dalam keheningan. Musim yang berlalu tak rubah cintaku, menggapai suci hatimu. Rasa yang dalam masih aku simpan di dalam lubuk hati. Cinta sejati. Oh, oh, cinta sejati. Mamanya Mbak Tiara sudah kasih kulkas, Bu. Jangan sampai dia tahu. Kita yang harus mengatur sebaik-baiknya. Hari ini kita masak apa, Bu? Sama seperti kemarin, sop yang banyak kuahnya. Gue putus sama Ical, Nut. Putus? Habis gue miskin, dia miskin. Justru itu Mbak yang cocok. Iya. Waktu Mbak masih kaya, saya malah heran kenapa Mbak mau pacaran sama dia. Tapi kalau sekarang sih, ya cocok. Sama-sama miskin. Iya.
Iya. Bapak saya orang miskin kawin sama ibu saya yang miskin. Tetangga saya juga begitu. Dia orang miskin kawinnya sama orang miskin. Tapi kemungkinan gue masih bisa kaya lagi, Nut. Bokap kan lagi usaha. Masa sih Pak Aman nggak bisa menolong saya, Pak? Aduh, Pak Tajir. Dari tadi saya cerita, belum juga bisa menangkap. Saya sendiri itu perlu pertolongan. Kalau saya bisa nolong Pak Aman, saya tolong. Betul. Loh, gimana sih? Pak Tajir kesini kan mau minta tolong. Tapi tadi Pak Aman kan juga bilang perlu pertolongan. Iya kan? Betul. Pak Tajir bisa menolong saya. Pak Aman, saya kan kesini mau minta tolong, Pak. Ah, ya itu. Artinya sekarang ini kita belum bisa saling tolong-menolong. Ya toh? Iya, ya. Jadi menurut Bapak kira-kira siapa yang bisa menolong kita? Coba pikir. Siapa kira-kira? Iya, ya. Bokap gue paling suka nih tom yum kayak gini. Pembantu gue pernah bikin. Tapi kenapa nggak enak kayak gini ya? Ya udah, ntar kita bawain aja buat bokap. Nggak usah boy. Gue kan cuma cerita. Kalau bokap gue paling suka tom yum. Masa gue nggak boleh sih bawain oleh-oleh buat calon mertua? Mas, 5 bungkus. Udah lama Bapak nggak pernah makan seenak ini. Sop apa namanya? Tom yum. Tom yum. Tom yum. Thailand kan? Kita ini seperti tentara kehabisan bekal di hutan. Ada ular kita makan. Ada biawak kita makan. Maksudnya? Buat bertahan hidup. Mama juga mesti kreatif dong, seperti mutiara. Pablo mana ya? Oh iya. Kasih makan kucingnya Tiara aja kita nggak mampu, Bu Syukur. Sabar, Bu. Sabar. Tadi Bapak pesen, katanya saya harus kreatif. Tapi saya nggak ngerti gimana caranya. Setahu saya kalau orang lagi kepepet itu, apa yang bisa dijual ya dijual. Astagfirullahaladzim. Jangan, Bu. Jangan. Tapi apa yang bisa dijual? Semuanya milik negara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa Bu Syukur?
Yaitu yang Bapak tadi bilang betul. Ibu harus kreatif. Ya, tapi gimana caranya? Berdoa, Bu. Berdoa? Iya. Doakan Bapak supaya bisa kaya lagi. Saya mengerti, Pak Tajir. Kalau teman-teman kita itu banyak sekali yang sudah putus asa. Banyak juga yang mati bunuh diri. Saya juga rasa-rasanya. Pak Gregi, jangan. Buat apa saya hidup, Pak? Harga diri saya sudah hancur. Anak, istri, semuanya sudah kabur pergi meninggalkan saya. Saya gagal, Pak. Tapi jangan putus asa, Pak. Setiap persoalan ada jalan keluar. Iya. Pak Tajir bisa mengatakan itu karena Pak Tajir masih punya anak, masih punya istri. Ada tempat untuk Pak Tajir berbagi rasa. Tapi saya, Pak, untuk melanjutkan hidup saja saya tidak kuat lagi, Pak. Lanjutkan hidup saja saya tidak kuat lagi, Pak. Pak Gregi mau? Jangan, Pak. Saya sudah tidak kuat lagi, Pak. Apa Bapak nggak takut, Dok? Dosa, Pak. Ya. Oke. Tapi maaf, sebelumnya boleh saya tanya satu hal? Apa, Pak? Makanan Bapak yang bayar, kan? Kalau masalah itu beres, Pak. Bapak jangan khawatir, saya yang bayar makanan. Satu lagi, Pak. Apa lagi, Pak? Bisa dibungkus 2. Oh, untuk keluarga di rumah, Pak? Iya. Silakan, Pak. Mas. Mas, semua makanan itu masukin aja ke dalam tagihan saya. Termasuk pesanan teman saya ini. Iya. Mas. Tangga darurat di sini di mana ya? Lift juga boleh, lift. Lift. Keluar belok kanan, Pak. Makasih, Mas. Nyokap gue paling suka nih masakan Jepang kayak gini. Sun aja. Bawain buat nyokap. Mas Andres. Kamu kan sudah putus sama anak konglomerat itu. Jadi kamu harus rajin ngurus masa depan kamu. Sayangi sapi kamu. Lupakan anak konglomerat itu. Saya belum punya duit, Pak. Betul. Anak konglomerat gak punya duit. Uang kuliah buat apaan? Buat narkoba.
Jangan sembarang ngomong ya. Mana pacar mana orang kaya itu? Bukan urusan kamu. Udah kamu ukur cintanya. Si Boy nggak mau bayarin uang kuliah kamu. Mutiara, si Boy itu bukan orang kaya. Dia itu cuma anak orang kaya. Kamu harus bisa bedain dong. Nih, aku yang asli orang kaya. Aku punya sapi 4 ekor. Kalau beranak tahun depan sapiku 8, Mutiara. Nyokap gue paling suka. Bungkus aja. Kenapa? Memang enak kok. Gue juga mau pesen buat nyokap gue. Ternyata seleranya sama nyokap kamu. Loh, Tiara? Tiara? Tiara mau kemana? Tiara? Hei, Tiara! Tiara! Kenapa? Gak apa-apa. Betul. Iya. Gue mau pulang. Kenapa sih? Gak apa-apa. Biasanya Tiara jam segini udah pulang. Pablo? Aduh, Pablo, kemana aja sih kamu sayang? Mana aja sih? Kok ngeliatin Pablonya kayak gitu sih? Daging kucing gak enak, Pak. Mah. Tiara, kita nggak punya uang untuk beli makanan buat Pablo. Pablo nggak boleh dijual. Kita butuh uang, sayang. Enggak. Tiara, kamu pernah mikir nggak kenapa tiba-tiba Pablo muncul lagi sekarang? Kenapa dulu waktu dihitung dia lari? Enggak.
Mau dijual berapa? 2 juta. Wah, jangan bercanda. Cepet aja cepet ya. Emangnya saya nggak ngerti harga kucing? Saya tuh langganan majalah kucing, saya tahu berapa harga kucing. Bukan begitu. Kalau 2 juta kemahalan. Nih kucing kurus, mesti dirawat dulu biar gemuk, baru bisa dijual. 1,5 mau nggak? 500 deh, reken-reken saya ketipu. Ya. Pablo? 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 Bener yang orang bilang, orang kaya jodohnya orang kaya, orang miskin jodohnya orang miskin. Kamu kan suruh aku cari anak orang kaya, aku udah lakukan. Aku ketemu sama anak fakultas biologi. Dia anaknya punya pabrik ban. Kamu tau nggak apa yang terjadi setelah aku pacaran sama dia? 2 hari kemudian dia jatuh miskin. Buat bayar uang kuliah kamu. I love you, Mutiara. I love you. Ya habis-habisnya konglomerat itu memeras orang miskin. Dulu rumah kita digusur, sekarang sapi kita diambil. Bukan diambil, Bu. Tapi sapinya Ical jual. Terus duitnya Ical kasih Mutiara. Kenapa sih kamu selalu mikirin anak konglomerat itu? Apa pernah dia mikirin kamu? Bu, 3 ekor sapi itu cukup buat biaya kuliah Ical. Lagian kan sekarang korupsi udah berkurang. Anggaran pendidikan ditambah. Uang kuliah pasti diturunkan. Siapa yang beli lilin? Pak Supur. Bu Syukur, persediaan di freezer masih ada? Masih, Bu, masih. Temenin gue sampai tidur ya, Nur. Iya, Mbak.
bener harga taksi? Betul, Pak. Mau kemana? Mau muter-muter aja, mau nyoba. Boleh, ayo. Ayo, silakan. Masuk. Mobil bagus nih. Cepat, Bu. Ayo. Kapan lagi, Bu? Kan? Nih, pegang atu-atu, ya. Ini buat jaga muntah, ya. Masing-masing, ya. Buat jaga muntah. Malum, Pak. Mama yang bayar listrik. Tiara? Pak Syukur? Kamu yang bayar listrik? Iya. Kenapa kamu bayar? Biar saja nggak ada listrik. Nggak apa-apa kok, Pak. Kami sekeluarga sudah banyak menyusahkan Pak Suku. Nggak apa-apa kok, Pak. Nggak bisa seperti ini! Kalaupun kamu mau bayar, kamu harus bilang dulu sama saya. Soal listrik mati, soal makanan yang kurang, itu soal kecil. Saya masih bisa atasi itu. Minggir. Jangan, Pak. Malam ini juga, Pak Syukur sekeluarga harus pergi dari rumah ini. Pukul 00:03, Pak Tajir sekeluarga harus keluar dari rumah ini. Mengingat, dalam waktu 1 tahun yang telah ditentukan, Saudara Tajir Saldono tidak bisa melunasi sisa hutang, maka memutuskan segala hal barang dan benda yang bergerak dan tidak bergerak, yang sudah tercatat sebagai milik negara,
yang selama 1 tahun dalam status barang pinjaman, mulai hari ini harus diserahkan kepada negara dan kemudian akan dilelang untuk keperluan rakyat. Kami mohon pakaian yang ada di badan kami tidak diambil. Maaf, itu milik negara. Kalian ingin kami telanjang keluar rumah? Itu bukan wewenang kami. Biadab kalian. Ini yang bicara hukum. Kalau memang itu yang kalian inginkan, baik. Baik. Ma. Mama jangan, Ma. Ambil semuanya, ambil. Ambil. Ambil semuanya, ambil. Ambil. Puas kamu, ambil semuanya. Pak, sabar. Pak, sabar. Pak. Gimana sih rasanya jadi orang miskin? Iya, gue ngerti kenapa lo senyum-senyum aja. Emang sih sekarang gue udah jadi orang miskin. Mungkin baru dikit, belum sebanyak lo. Cerita dong. Gak ada rasa apa-apa, Mbak. Biasa aja. Iya, kayak sekarang ini. Biasa aja kan? Turun. Saya pengangguran, Pak. Pengangguran. Pengangguran pakai Iya, dasi. betul, Pak. Turun. Turun. Mau nyaru lo. Bantuin. Gara-gara pakai dasi nggak percaya gue pengangguran. Nih, gue pulangin dasi lo.
Mau belajar merah susu? Mau ngapain kita hari ini, Pak? Kita tanya saja sama ahlinya. Ahlinya? Orang yang sudah lama dan berpengalaman jadi orang miskin. Kayak motor tempel. Mesin parut kelapa juga begini, Pak. Doakan papamu ya. Ya, doakan. Lulus, Pak. Jalan Pencoleng Raya ya. Ayo, Berapa ongkosnya, Bang? gampang. Naik aja. Tunjukin jalannya, Bu, ya. Loh, emangnya abang nggak tahu? Ya, kalau gitu ntar di jalan tanya-tanya aja lah. Ya, si abang gimana sih? Tukang bajai kok nggak tahu. Ah. Papa kenapa nggak narik taksi aja sih? Ya, bajai dulu lah. Biasakan memulai sesuatu itu dari bawah. Ya, minum, Pak. Nih. Tiara, ambilin duit di kantong celana papa. Kasih mama. 30.000. Banyak amat, Pak. Kasih Bu Syukur separuh, mah. Buat kita cuma 15.000. Kata Mutiara tadi kan 30.000 itu banyak. Nyarinya susah ya, Pak? Perhatian, perhatian. Kepada semua mahasiswa baru yang tidak mampu, harap segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan modal kerja untuk biaya kuliah. Jangan lupa sertakan surat keterangan miskin dari RT,
RW kelurahan dan diketahui oleh camat. Langsung laporkan ke bagian administrasi. Mahasiswa lama boleh nggak, Pak? Oh, kenapa nggak minta dari dulu-dulu? Miskinnya baru sekarang. Coba orang-orang miskin baru ngumpul. Aduh, hah? Ini orang miskin kenapa jadi tambah banyak begini? Kamu bisa ngambil gerobak es krim, gerobak bakso, mesin fotokopi, atau sapi perah aja kayak aku. Kenapa nggak dikasih duitnya aja sih? Pemerintah lagi ningkatin semangat kewirausahaan. Papaku wira swasta bangkrut. Yang membuat saya tetap semangat, Tiara tidak putus asa, justru dia lebih tegar dari saya, Bu Syukur. Bu, makan. Iya. Terima kasih banyak, Bu Syukur. Ibu dan keluarga sudah banyak membantu kami. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Cal, aku titip ya. Aku nggak punya kandang. Cal. Gara-gara pacarmu itu nitip sapinya, kamu jadi kecapean. Kamu nggak bisa belajar. Sampai kapan sih konglomerat itu nyusahin kita? Konglomerat yang mana, Bu? Warnanya buat besok aja, Bu, ya. Ya. Nut. Ini buat kamu. Makasih ya. Iya. Sapinya Mutiara dulu ah. Papa. Go. Kamu harus belajar ngurus sapi kamu. Aku bisa ngurusnya, tapi sebagai yang punya sedikit banyak kamu juga harus ngerti. Jadi orang miskin tuh susah, Nut. Gue mesti ngurus sapi gue sendiri. Itu masih mending, Bang, ngurus sapi sendiri. Daripada ngurus sapi orang. Assalamualaikum. Cel! Nih, Papa mau lihat sapi. Rizal, Tajir. apa kabar Om? Baik, baik. Nah, yang dua ini dari pemerintah buat biaya kuliah Tiara. Oh. Oke kan, Pak? Dulu Papa mulai dengan 2 ekor kerbau. Nah, Tiara dengan 2 ekor sapi perah. Yuk, Pak, belajar merah susu.
tega. Apa? Sebentar. Ini kita sebagai manusia keterlaluan juga. Masa sapi kita paksa buat ngeluarin air susunya? Papa kok ngomong gitu? Kan udah bertahun-tahun Papa minum susu sapi. Ini dulu waktu Papa masih kecil, kakekmu pernah cerita. Katanya kalau ada orang yang suka ngadu ayam, nanti di akhirat diadu sama ayam. Apa nanti kita nggak diperas susu kita sama sapi? Ya? Ya nggak begitu, Om. Ini kan memang udah tugas sapi diciptakan oleh Allah untuk diperas susunya demi kepentingan manusia. Hei konglomerat, tidak habis-habisnya nyusahin orang kecil. Bu, Dulu tanahku kalian gusur, terus anakku jual sapinya untuk biaya kuliah anakmu. Sekarang lagi kau titip sapimu. Siapa yang capek kasih makan sapimu? Siapa yang capek bersihin kotoran sapimu? Pasti kami orang kecil. Bu. Kamu juga bodoh. Maunya dibudakin orang konglomerat. Kami bukan konglomerat. Sekarang pergi, bawa sapimu. Tapi Bu, mereka nggak punya kandang. Itu urusan dia. Tiara yang salah. Harusnya Tiara nggak ngajak Papa. Nggak apa-apa. Papa sampai dituding-tuding gitu. Nggak apa-apa. Dituding-tuding gitu kok nggak apa-apa sih? Dulu kita pernah diusir dari rumah kita. Jadi kalau sekarang cuma dituding-tuding, di rumah orang lagi. Ya nggak apa-apa. Tiara! Sapinya dititipin tempat teman saya aja. Ke kuburan lagi. Mau mutusin cinta? Iya. Kenapa? Ibumu. Oh, ibuku memang gitu, tapi hatinya baik kok. Nuding-nuding papaku kayak gitu kamu bilang baik. Emangnya papaku yang gusur kalian? Emangnya papaku satu-satunya konglomerat di negeri ini? Apapun alasannya ibumu nggak berhak nuding-nuding papaku kayak gitu. Jadi kita putus. Ya. Tiara, sapi kamu gimana?
Ibu jangan khawatir. Ical udah putus dengan Mutiara. Terus sapinya itu? Kita yang ngurus dengan sistem bagi hasil. Ingin rasanya aku selalu ada di sisimu, dekat dirimu, dan nikmati asmara kita, lekat hatimu dengan cintaku yang membara, bersama berdua. Tak bisa ku bayangkan untuk dapat mengganti dirimu yang begitu tulus, curahkan kasih dan sayang, dan begitu mesra. Hari-hari kita lalui bersama berdua selamanya. Cal, bawa Mutiara ke sini. Saya kan udah bilang, Mbak, orang miskin itu pasangan orang miskin. Nunut, lo tuh pasrah banget sih jadi orang. Tiara, Ya kan, Mbak? Kamu nggak akan tahan. Jadi orang miskin itu berat. Saya pernah tanya pembantu saya gimana rasanya jadi orang miskin. Katanya sih biasa-biasa aja tuh. Belum. Kamu belum merasakan yang sebenarnya. Coba kamu kasih makan sapimu. Bersihkan kandangnya. Kita lihat. Kamu bisa atau tidak jadi orang miskin. Cal, ayo bersihin kandang sapi. ayo.
Kamu istirahat dulu. Nah, begitu anak muda. Mau apa kamu, Ical? Biarkan dia. Gak usah, ibu kamu ngeliatin. Papamu juga ngeliatin kita. Ma, makan. Iya. Ya. Makan sayang. Aduh Pablo, kesayang dari mana aja kamu? Aduh, jangan bergila-gila tuh. Lihat tuh sayang. Lihat tuh Pablo, kita punya banyak makanan sekarang. Mau lapar ya? Makan ya. Sayang, maafin aku ya. Aduh, kenapa? Maafin aku. Bukan aku yang mau ngejual kamu. Oke sayang, makan ya. Saya sudah lihat. Tiara anak bapak dan ibu tidak bisa bekerja keras. Jadi? Tapi
saya mencintainya. Aku nggak kuat lagi, Cal. Kalau tiap hari begini pinggangku bisa patah. Sabar. Kamu sedang dalam masa percobaan untuk jadi orang miskin. Nanti kalau udah selesai dan kamu lulus, semuanya aku yang kerjakan. Enggak. Kamu cari aja sana cewek yang seimbang. Dan aku mau Cari cowok kaya. Mutiara, aku sangat mencintai kamu. kalau kita kawin nanti, dari setahun kemudian kamu lihat aku nggak bisa apa-apa, kamu kan bosen, Cal. Mungkin tiap hari kita akan bertengkar terus, atau mungkin juga kamu mulai mukulin aku. Dan aku pasti balas pukul kamu. Aku gak mau. Kita putus aja ya. Ini bukan kuburan, Mutiara. Cal, please. Enggak, aku nggak mau. Cal, aku serius nih. Kita harus berpikir dewasa dong. Kalau kamu mau mutusin aku, di kuburan dong tempatnya. Ya, ayo kita kuburan. Enggak ada kuburan di sekitar sini. Lagian aku juga nggak mau putus. Ih, Cal, ayo. Ical, ayo. Enggak, aku nggak mau. Ical apaan sih? Tunggu. Enggak. Ical, Enggak, ayo aku kita nggak mau. kuburan. Enggak mau ke kuburan. Ical apaan sih lari-lari? Aku serius nih. Aku juga serius. Aku nggak mau putus. Ical apaan sih? Sini. Ayo. Ayo kita kuburan. Ih. Ayo. Ayo. Ya, Ical. Tadi ngajakin kuburan. Ical apaan sih? Ical nggak mau. Ayo dong. Ical, ampun. Ayo. I love you. I love you. Apa nggak denger? Sana deh. I love you. Aku nggak denger yang kecil dong. I love you. Udah, Ical. I love you too.